nangis? Loh, buka puasanya masih nanti. Tuturut-turut-tutut. The Tale of Ramadan Before 2020. Kalau kalian masih asing dengan kata Ramadan, Ramadan adalah salah satu bulan dalam kalender Hijriah yang menggunakan revolusi bulan sebagai sistem untuk menentukan satu tahun. Setiap muslim wajib berpuasa penuh pada siang hari dalam satu bulan dan kemudian merayakannya di bulan Syawal. Dan itu merupakan bulan terbaik sepanjang tahun, karena itu adalah is the time of the year, bulan di mana banyak hal yang hanya terjadi pada bulan tersebut. Jika kalian masih dalam tahun pertama percobaan puasa penuh seperti adik saya, mungkin kalian masih bingung dengan apa yang terjadi bulan. Mungkin kalian juga masih susah menahan lapar dan haus pada saat puasa. Dan jika kalian memulai puasa pada tahun yang sangat disayangkan ini, kalian akan mungkin melewatkan beberapa memori terbaik masa kecil dalam Ramadan. Seperti bermain-main pada saat sholat taraweh, atau mengantri untuk mendapat tanda tangan untuk buku laporan puasa dari penceramah, atau bahkan kalian kehilangan kesempatan untuk mendapat memori dilempar petasan oleh anak lelaki, atau diteriaki kakek-kakek karena main petasan. Jadi, biarkan saya menceritakan tentang The Tale of Ramadan Before 2020. Hal yang paling menjadi gigitan favorit pada saat Ramadan adalah saat iftar bersama di musola, di mana akan ada banyak makanan tersaji untuk berbuka. Plus, kita dapat bermain dengan teman-teman sepanjang sore dengan syarat sedikit porsi membaca Al-Quran. Saya masih ingat datang ke musola setiap sore untuk bermain, sampai akhirnya saya duduk di kelas 4. Kemudian saya bertambah besar dan bertambah malu, sehingga menggantikan kegiatan tersebut dengan membantu menyiapkan makanan berbuka. Terkadang ibu saya masih bertanya-tanya kenapa saya tidak mau lagi bermain di musola. Saya juga tidak ingat kenapa, tapi mungkin alasannya adalah bermain di musola tidak lagi semenyenangkan tidur siang yang lama. Gigitan kedua tentang Ramadan yang tidak bisa dinikmati tahun ini adalah pergi taraweh ke masjid. Saat Ramadan, kita punya tambahan sholat yang sebenarnya sunnah, artinya kalau tidak dijalankan tidak dapat dosa, tapi kalau menjalankan akan dapat pahala besar, yaitu sholat taraweh. Hampir setiap musola dan masjid mengadakan sholat tarawih bersama. Waktu saya kecil, saya akan berbaris dengan teman-teman saya di barisan belakang dan menghabiskan waktu tarawih yang berharga dengan bermain dengan besar. Sampai ibu-ibu di bagian depan menegur dan kami berulang-ulang. Suatu malam, saya membawa adik saya yang laki-laki, saat itu masih kecil, untuk sholat bersama. Dan semua teman saya gemas dengan adik saya yang lucu dan selalu terganggu fokusnya oleh adik saya. Saya bermain dengan memangku adik saya di paha pada saat sholat, dan ibu saya menatap. Malam itu, saya menghadapi masa yang tapi pelajaran dapat dipetik. Malam berikutnya, saya didudukkan bersama para nenek-nenek, dan saya tidak pernah lagi berisik setelah itu. Teman-teman saya di belakang masih saja bercanda dan tertawa, dan saya hanya tersenyum ketika mereka dimarahi atau diteriaki oleh ibu. Ramadan berikutnya, saya sudah tahu malu, sehingga saya sendiri yang memilih untuk duduk di samping nenek saya. Ketua takmir musola bahkan menghadiahkan saya sebagai anak yang paling baik saat tarawih dan memberikan saya hadiah. Apakah saya sengaja ingin dipilih? Tentu tidak, tapi banyak hal yang baik terjadi jika kita memilih jadi orang baik. Cerita terakhir adalah saat saya pertama kali belajar berpuasa. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu, bahwa saat puasa kita harus menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib. Setidaknya kita tidak boleh makan dan minum lebih kurang selama 12 jam, tergantung di negara mana kita berpuasa. Dan banyak orang tua yang melatih anaknya berpuasa sejak dini. Tentu dengan pengawasan yang ketat, sebenarnya mereka mempermudah kita saat dewasa, termasuk ibu saya. Tapi layaknya semua anak dalam pertama puasa, mereka akan menangis pada siang hari dan mengatakan tidak kuat lagi. Ibu, aku lapar, aku gak tahan. Aku bisa mati kalau gak makan. Yang kemudian ibu saya jawab, oh kalau lapar coba tidur dulu. Yuk bobo dulu sama ibu. Saya tetap tidak bisa tidur walaupun sudah dingin bobo. Tapi kemudian kami membangun tenda-tendaan yang terbuat dari payung dan lendang, dan membiarkan imajinasi saya membacakan dongeng tidur. Saat terbangun, hari sudah sore dan hanya beberapa jam dari maghrib dan laparnya menghilang. Jadi hari itu saya dapat skor untuk puasa penuh pertama. Jadi kawan, kalau kalian lapar, tidurlah sampai maghrib. Enggak deng, tidurlah dengan wajar dan bantu ibu di dapur dan juga sholat. Well, sebenarnya ada banyak cerita lagi, tapi
Skripnya sudah terlalu panjang dan akan memakan waktu lama untuk dianimasikan. Jadi ditunggu saja untuk Tale Idul Fitri Before 2020. Saya tahu tahun ini sangat sedih karena kita tidak bisa berlebaran dan berpuasa bersama orang keluarga. Tapi akan banyak yang bisa kita syukuri dibanding kaum yang papa. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa tonton versi bahasa Inggrisnya. Sampai jumpa lagi. Dadah!